Pernahkah kamu melihat seseorang dengan gadget terbaru, nongkrong di kafe mahal, dan memakai baju bermerek, tapi sebenarnya mereka pusing memikirkan tagihan bulan depan? Inilah yang disebut dengan luxury poverty, atau jebakan kemiskinan mewah. Ini adalah kondisi di mana orang menghabiskan setiap sen yang mereka hasilkan hanya untuk terlihat kaya, padahal mereka sama sekali tidak memiliki keamanan finansial yang nyata. Di Indonesia, fenomena ini sangat mengancam generasi Z. Tumbuh sebagai digital native di era informasi yang serba cepat, generasi Z menghabiskan rata-rata berjam-jam setiap harinya di media sosial. Paparan terus-menerus terhadap sorotan kehidupan sempurna orang lain memicu fear of missing out atau FOMO, yang secara langsung mendorong mereka untuk mencari kepuasan instan. Banyak anak muda pada akhirnya terjebak dalam gaya hidup konsumtif, lebih mengutamakan status sosial fana dibandingkan keamanan finansial masa depan. Selain itu, mereka seringkali terjerumus dalam apa yang disebut lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Ketika akses dana atau pendapatan mereka sedikit meningkat, hal-hal yang dulunya dianggap sebagai barang mewah tiba-tiba berubah menjadi sebuah kebutuhan yang wajib dimiliki. Akibatnya, uang yang seharusnya bisa ditabung justru selalu habis untuk mempertahankan gaya hidup yang semakin mahal dan kompetitif. Lalu, bagaimana mereka membiayai ilusi kekayaan ini jika uang tunai tidak ada? Jawabannya ada pada layanan Buy Now Pay Later dan pinjaman online. Faktanya, data menunjukkan bahwa generasi Z dan milenial secara masif mendominasi tren penggunaan pay later di Indonesia. Layanan ini sangat menggoda karena menawarkan proses pendaftaran instan, tanpa agunan yang rumit, dan dapat diakses dengan sangat cepat. Perusahaan paham bahwa anak muda menginginkan semuanya sekarang juga, sehingga strategi pemasaran sangat menargetkan psikologi untuk memanjakan diri sendiri hari ini juga. Sayangnya, kemudahan akses ini sering berujung pada malapetaka finansial. Banyak generasi Z tidak sadar bahwa mereka termanipulasi oleh nilai tanda atau sign value dari sebuah produk komersial. Mereka tidak membeli kualitas fungsional sebuah barang, melainkan membeli tiket masuk ke dalam sebuah pengakuan status sosial. Mereka nekat menggunakan limit utang untuk barang bernilai penyusutan cepat seperti fashion, gadget, hingga pengeluaran gaya hidup lainnya. Padahal, tingkat literasi keuangan mereka seringkali masih sangat terbatas untuk memahami risiko jangka panjang. Puncak dari jebakan ini terjadi saat akumulasi tagihan melampaui batas kemampuan bayar, memicu terjadinya gagal bayar. Beban utang yang menumpuk ini memiliki dampak psikologis yang sangat merusak, memicu kecemasan akut, stres, hingga depresi berat. Banyak yang pada akhirnya terpaksa berutang ke aplikasi pinjaman online ilegal lain demi menutup utang sebelumnya, menciptakan sebuah lingkaran setan utang yang tidak berujung. Tekanan dari denda keterlambatan dan teror penagihan yang kasar membuat kualitas hidup mereka hancur. Lantas, bagaimana cara untuk keluar dari jebakan kemiskinan mewah ini? Langkah paling pertama adalah bangun literasi keuangan dan sadari bahwa kekayaan sejati tidak pernah dilihat dari barang mewah yang dipakai. Berhentilah merusak masa depan finansialmu hanya untuk mengesankan orang asing di internet yang sebenarnya sama sekali tidak peduli padamu. Jika kamu sudah terlanjur berutang, hadapi kenyataan. Hentikan mengambil utang baru, jual aset yang tidak perlu untuk melunasi pinjaman, dan komunikasikan secara jujur kepada pihak platform untuk meminta restrukturisasi atau keringanan cicilan. Ingatlah, memamerkan kemewahan dari hasil berutang bukanlah sebuah tanda kesuksesan, melainkan sekadar cara yang sangat mahal untuk bertahan hidup. Mulai hari ini, berhentilah membeli simbol-simbol kekayaan semu, dan mulailah membangun sistem yang nyata untuk mencapai kebebasan finansialmu. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati adalah ketenangan pikiran, tanpa jeratan utang dan kebebasan untuk mengendalikan masa depanmu sendiri.